Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islam Arsul Boroni dari semester 5 Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Kemaritiman kelas E. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai apakah cocok Bangka Belitung itu memungkinkan untuk membentuk MPA atau Marine Protected Area. Jadi saya sebagai warga Bangka Belitung sangat excited ya membahas mengenai isu terkait di mana Bangka Belitung itu seperti yang ketahui wilayah kepulauan dan merupakan wilayah perairan di negara Indonesia kita tercinta ini. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih MPA itu. Baiklah, sumber yang saya cari itu berdasarkan dari internet. Jadi Marine Protected Area ini adalah terjemahan langsung dari MPA dalam bahasa Inggris dan mengacu pada kawasan konservasi laut. MPA adalah area laut yang dilindungi secara khusus untuk melindungi keanekaragaman hayati laut dan ekosistemnya. Jadi di dalamnya itu berbagai aktivitas manusia seperti penangkapan ikan, pariwisata, dan pembangunan seringkali dibatasi atau dilarang untuk menjaga kelestarian alam. Nah, selanjutnya Marine Protected Area itu juga dalam apa itu tidak tahu. Nah, selanjutnya bahwasanya itu sangat penting ya kawan-kawan semua, karena dapat melindungi keanekaragaman hayati. Itu banyak spesies laut yang terancam punah karena aktivitas manusia seperti penangkapan ikan berlebihan, polusi, dan kerusakan habitat. Nah, MPA juga memberikan tempat yang aman bagi mereka untuk berkembang biak dan hidup. Lalu ada menjaga keseimbangan ekosistem, di mana membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut yang kompleks, misalnya terumbu karang yang dilindungi dan dapat menjadi tempat tinggal bagi berbagai jenis ikan dan organisme laut lainnya. Lalu selanjutnya mendukung ekonomi lokal, di mana MPA yang dikelola dengan baik dapat menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar melalui kegiatan ekowisata. Lalu terakhir adalah mitigasi perubahan iklim sistem laut seperti mangrove dan lamun yang ada di dalam memiliki peran penting dalam menyerap karbon dioksida dan menimbulkan abrasi. Jadi untuk kawan-kawan semua yang menonton video ini, saya mohon maaf ya karena banyak suara bising yang masuk ke dalam video ini, karena saya membuat video ini di forum diskusi umum. Jadi contoh aktivitas yang dibatasi oleh MPI ini adalah penangkapan ikan ya, terutama untuk spesies yang dilindungi. Kedua ada pengambilan terumbu karang, di mana itu baik dijadikan hiasan atau dijual. Lalu yang ketiga ada pembuangan limbah, baik limbah domestik maupun industri. Lalu ada aktivitas pembangunan di pesisir seperti pembangunan pelabuhan atau reklamasi. Lalu yang selanjutnya adalah suaka alam laut. Area ini ada jenis MPA kawan-kawan, di mana suaka alam laut itu merupakan perlindungan tertinggi. Semua aktivitas yang mengganggu ekosistem dilarang. Nah, lalu ada Taman Nasional Laut, Cagar Alam Laut, Taman Wisata Alam. Nah, lalu apa sih tantangannya kawan-kawan semuanya? Yang pertama adalah penegakan hukum yang sulit. Lalu ada konflik kepentingan dan ada perubahan iklim. Nah, singkat saja mengenai MPA atau Marine Protected Area itu sangat penting untuk menjaga kesehatan laut dan sumber daya alamnya dengan pengelolaan yang baik dan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Lalu selanjutnya saya akan mengkorelasikan wilayah Bangka Belitung dengan konsep MPA atau Marine Protected Area. Jadi potensi pembentukan MPA di Bangka Belitung sendiri itu adalah potensi yang besar kawan-kawan. Karena faktor pertama adalah keanekaragaman hayati yang tinggi, di mana perairan Bangka Belitung kaya akan berbagai jenis biota laut, mulai dari terumbu karang, mangrove, hingga berbagai spesies ikan. Yang kedua adalah potensi ekonomi, di mana MPA tidak hanya berfungsi untuk melindungi ekosistem, tapi juga dapat meningkatkan nilai ekonomi melalui kegiatan ekowisata, perikanan, berkelanjutan, dan penelitian. Lalu ada dukungan masyarakat, di mana keterlibatan masyarakat lokal yang sangat penting. Itu dalam keberhasilan pengelolaan MPA, banyak masyarakat di Bangka Belitung yang memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian laut. Lalu ada yang terakhir adalah kebijakan pemerintah yang mendukung, di
di mana pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung pembentukan dan pengelolaan MPE atau Marine Protected Area semua. Jadi selanjutnya adalah kerangka hukum pembentukan MPE di Bangka Belitung. Yang pertama, salah banget. Jadi kerangka hukum pembentukan MPE di Indonesia itu adalah pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pengelolaan lingkungan hidup termasuk kawasan konservasi seperti MPE. Yang kedua adalah peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2007 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya. Peraturan ini mengatur tentang penetapan kawasan konservasi termasuk kriteria dan prosedur penetapannya. Lalu ada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2014 tentang rencana pengelolaan perikanan. Itu peraturan ini mengatur tentang pengelolaan perikanan berkelanjutan termasuk dalam kawasan konservasi. Nah, kita sekarang membahas mengenai kondisi khusus di Bangka Belitung. Jadi seperti pengalaman saya ya, kawan-kawan semua, Bangka Belitung ini sangat kaya akan sumber daya alamnya, terutama di kawasan perikanan dan kawasan apa istilah lautnya? Kan. Kalau adidaya, bukan negara adidaya. Nah, pembentukan MPE di Bangka Belitung itu menghadapi beberapa tantangan kawan-kawan semua. Yang pertama adalah tentang aktivitas manusia, di mana aktivitas pertambangan, perikanan skala besar dan pembangunan pesisir laut, macam kelestarian ekonomi ekosistem laut. Karena seperti yang kita tahu Bangka Belitung ini merupakan daerah yang dominan dengan aktivitas pertambangan. Itu pertambangan timah. Bukan hanya saja pertambangan itu di daerah darat saja. Itu bisa kita lihat secara langsung bahwasanya pertambangan timah itu dengan leluasannya beraktivitas di daerah laut seperti ada kapal hisap dan kapal keruk. Nah, ini merupakan tantangan terbesar kita sebagai pemuda-pemuda yang tinggal di Bangka Belitung dalam menanggulangi kegiatan atau aktivitas pertambangan yang tanpa izin atau di luar zona ekonomi eksklusif. Nah, selanjutnya ada keterbatasan sumber daya, di mana dibutuhkan sumber daya manusia, anggaran dan infrastruktur yang memadai untuk pengelolaan MPE. Jadi di Bangka Belitung ini kawan-kawan semua untuk situasi alamnya itu sangat mendukung, cuman untuk sumber daya manusia itu sangat minim. Jadi untuk penanganan ke depan ini gimana caranya pemerintah meningkatkan andil dari masyarakat untuk mendukung program atau konsep Marine Protected Area. Nah, selanjutnya ada kurangnya kesadaran masyarakat. Nah, bahwasanya masyarakat ini masih nakal kawan-kawan semua, masih membuang sampah sembarangan, masih menangkap ikan dengan cara ilegal dan yang lainnya. Jadi untuk mengatasi tantangan tersebut itu perlu adanya beberapa langkah. Yang pertama adalah identifikasi lokasi yang potensial, inovasi masyarakat, penguatan kelembagaan, penegakan hukum, peningkatan kapasitas serta kemitraan. Nah, jadi kawan-kawan semua itulah mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai konsep Marine Protected Area atau MPE di wilayah Bangka Belitung, ditinjau dengan video YouTube yang ada dikirim di forum penugasan. Jadi kesimpulannya adalah Bangka Belitung itu merupakan daerah yang sangat potensial kawan-kawan untuk menerapkan konsep Marine Protected Area. Jadi kawan-kawan bisa check out di video ini. Sekian, terima kasih untuk teman-teman saya yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.